Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru cintai, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di kelas 8 ya, di kelas 8 semester 1 bab 1, yaitu pembelajaran seni budaya. Tentu teman-teman semuanya sudah siap dengan bukunya, ataupun baik itu buku hard copy maupun buku soft copy-nya. Buku seni budaya, jadi di semester 1 pertemuan pertama ini ya, kita akan pelajari seni budaya, khususnya kita nanti membahas tentang seni rupa ya, tentang seni rupa. Di dulu kelas 7 kita sudah mempelajari tentang seni rupa, sekarang kita akan lebih mendalami lagi tentang seni rupa yang lebih lanjut ya, ini seni rupa. Baiklah teman-teman, di bab 1 ini ya, di bab 1 ini kita akan membahas tentang menggambar model ya. Menggambar model. Menggambar model itu sederhananya adalah kita menggambar benda secara langsung. Kalau kita menggambar gelas, ya gelasnya langsung di hadapan kita. Kalau kita menggambar buah, buahnya ada di depan kita. Atau mungkin ada teman kita yang kita bisa gambarkan langsung. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah menggambar model. Kemudian di bab 1 menggambar model ini, siswa diharapkan setelah mempelajari bab 1 ini, siswa mampu menjelaskan pengertian daripada gambar model. Kemudian yang kedua, siswa mengidentifikasi setiap jenis objek gambar model. Yang ketiga, mengidentifikasi karakter objek gambar model. Yang keempat, menggambar model sesuai karakter objek gambar. Ya, ujung-ujungnya siswa diharapkan mampu untuk menggambar model. Ya, kuncinya adalah 1, keberanian di dalam menuangkan gambarannya, di dalam menggoreskan gambarnya. Itu ya. Jadi sekali lagi, di bab 1 ini siswa harus menguasai 4 ini. Oke, baik. Kita lanjutkan. Menggambar model. Apa itu menggambar model? Menggambar model merupakan salah satu teknik yang sering dilakukan oleh seorang perupa ya, seorang perupa atau seorang seniman seni rupa. Saat menggambar model diperlukan ketekunan dan ketelitian agar hasil yang dicapai sesuai dengan objek yang digambar. Jadi kalau gambar itu harus tekun, harus teliti, harus telaten ya. Semua objek baik benda mati maupun benda hidup dapat dijadikan sebagai model. Amatilah beberapa gambar di bawah ini ya. Jadi model kita bukan terpatok pada benda mati, tetapi benda hidup kita bisa jadikan model. Akan tetapi biasanya kalau benda hidup, kalau bergerak seperti manusia atau seperti hewan, itu sedikit sulit. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan itu juga bisa digambar. Nah, dilihat di sini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh gambar model. Ini adalah manusia ya, yang satu ini adalah manusia. Terus kemudian yang kedua ini adalah bunga ya. Bunga nanti bisa dijadikan model. Terus kemudian di sini ada manusia juga. Mungkin mamanya bisa jadi model, papanya jadi model ya. Terus kemudian di sini ada ayam ya. Ayam jadi model. Kalau ayamnya bergerak-gerak gimana? Tentu kita akan bermain imajinasi kita ya. Terus kemudian di sini ada orang nari yang kelima. Terus kemudian di sini ada 6, mungkin pamannya dan lain sebagainya ya. Ini adalah contoh-contoh gambar atau lukisan gambar model ya.
Baik, kita lanjutkan. A. Konsep dan prosedur menggambar model. Ya, konsep dan prosedur menggambar model. Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Ya, kita tentukan dulu objeknya apa yang akan kita gambar. Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik sehingga agar memiliki suatu kesatuan yang utuh. Kita akan mempelajari gambar model dengan objek alam benda yang biasa disebut dengan gambar bentuk. Ya. Gambar model dengan objek alam benda dengan secara mengamati langsung objek gambar sehingga dapat diketahui struktur bentuk dan bidang gambarnya. Ya, tadi Pak Guru, Pak Ustadz sudah memberikan bahwasanya harus secara langsung gambar itu atau benda itu yang akan kita gambarkan. Ya. Kemudian objek gambar alam benda memiliki struktur benda dan bidang dasar yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk objek gambar alam benda antara lain seperti bola, kubus, bujur sangkar, kerucut, dan tabung. Struktur bidang gambar model alam benda dapat berupa bidang datar, melingkar, maupun mengerucut. Struktur datar, melingkar, maupun mengerucut. Struktur bentuk dan bidang tersebut memiliki kesan yang tidak sama apabila terkena sinar. Nah, lihat ini. Ini gambarnya tadi terkena sinar ya, bayangan, gradasi. Jadinya adalah gambar 3 dimensi. Nah, seperti ini. Seperti telur ini berdiri, terus kemudian ada bayangannya hitam di sini. Jadi gelap terangnya itu jelas. Ya, ini juga demikian. Ini juga demikian baloknya. Jadi gelap terangnya adalah jelas. Ya, seperti itu. Makanya untuk gambar model ini nanti gelap terangnya diharapkan juga jelas ya. Terus kemudian kita masuk menggambar model alam benda menuntut ketepatan bentuk dan karakter objek yang akan digambar. Ya, harus tepat. Model gambar sebaiknya diletakkan sesuai dengan jarak pengamatan mata kita. Nyamannya saat kita menggambar itu di mana diletakkan. Ya, model diletakkan tidak terlalu jauh dari pandangan agar kita bisa mengamati detail dari setiap objek yang digambar. Ya, jadi harus pas saat kita duduk di mana, bendanya atau modelnya ditaruh di mana itu harus pas. Alat dan bahan yang digunakan adalah pensil, arang, ya, bisa krayon, bisa cat air, bisa cat akrilik, dan cat minyak, dan lain sebagainya. Saya kira peralatan nanti kita akan menyesuaikan ya. Oke. Prinsip-prinsip menggambar model. Nah, prinsipnya apa? Proses menggambar model memerlukan pengamatan objek yang digambar secara baik. Pengamatan ini sangat penting ya. Jadi makanya seniman itu harus cerdas visualnya, pengamatannya ya. Jadi saat kitanya mau menggambarkan model, pengamatan kita harus jelas ya. Pengamatan ini sangat penting supaya gambar yang terlihat menarik, baik, dan memiliki keindahan atau estetika ya. Jadi pengamatan kita harus baik. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggambar model adalah komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan ya. Jadi komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Apa itu komposisi? Kita perhatikan ya, ini dia. Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil tampak menarik dan indah. Jadi komposisi itu kita meletakkan benda, sesuatu itu dengan pas, sehingga saat kita gambarkan itu akan menampilkan suatu keindahan ya. Tidak elok jika misalnya kita kertasnya misalnya A4 gitu ya, terus kemudian gambarnya di pinggir sekali begitu kan nggak asik gitu ya. Nah, jadi komposisi ini harus diatur. Kemudian kita akan komposisi itu ada beberapa ya, dia adalah komposisi simetris seperti ini ya. Ini komposisi simetris. Terus kemudian ada komposisi asimetris, tidak simetris berarti ya. Seperti ini. Ya. Terus ada komposisi sentral ya, berpusat di tengah. Ya, komposisi sentral seperti ini. Terus kemudian
Itu adalah komposisi. Sekarang kita masuk ke proporsi. Nah, proporsional. Apa itu proporsi? Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model, ya. Jadi proporsi gitu dalam artian pas gitu ya. Lihat di sini. Nah, meletakkannya itu pas, enak gitu ya. Ini taruh sini, taruh sini, taruh sini. Seandainya misalnya ini apelnya ini ditaruh di mana? Di dalam gelas gitu kan, ya nggak asik gitu ya. Nah, terus kemudian keseimbangan, jadi harus seimbang. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Jadi seimbang. Nah, jangan sampai ngumpul di pinggir, misalnya gitu kan, atau ngumpul di pinggir kanan atau pinggir kiri atau bagaimana. Jadi gambarnya yang tadi Ustadz jelaskan, yaitu berada di pinggir sekali dan lain sebagainya. Kita yang merasakan, ya, kita merasakan enak enggak itu kira-kira gambarnya gitu ya. Itu keseimbangan. Terus kemudian ada kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar gitu ya. Benda yang diatur memiliki kesan ruang kedalaman antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik gitu ya. Misalnya kita gambar binatang gitu, gambar binatang. Terus kemudian di sampingnya kok ada buku gitu kan, nggak menyatu gitu ya, nggak menyatu. Mungkin kalau kita gambar ayam, di sampingnya ada biji jagung, nah itu kan namanya kesatuan gitu ya. Nah, terus kemudian kita masuk ke unsur-unsur dalam menggambar model. Nah, unsurnya apa saja? Unsur-unsur rupa seperti garis, bentuk, bidang, terstruktur, gelap terang, pencahayaan. Jadi unsur-unsurnya seperti itu. Jadi ada garis, ada bentuk, ada bidang, ada tekstur, ada gelap terang, pencahayaannya atau gradasinya. Nah, ini bisa kita lihat bendanya. Ya, seperti ini. Jadi di sini ada garis, ada gelap terang, ada bentuknya, terus kemudian ada bidangnya, ada teksturnya, seperti itu. Terus kemudian selanjutnya alat ya, alat dan bahan menggambar model. Nah, alatnya apa saja? Ya, standar kalau kita menggambar, yaitu ada pensil, ya, ada pensil 2H, ya, 2H, seperti itu, 2B, 2B, 3B, 4B, 5B, 8B, kan sudah tahu ya. Kalau 2B dengan 5B tentu yang lebih lunak adalah 5B. Nah, sama seperti ini juga. Jadi semakin hanya banyak semakin keras lah, seperti itu. Ya. Terus kemudian ada penghapus, kemudian ada kertas. Ya, kita bisa pakai A3, A4, kuarto dan lain sebagainya. Terus kemudian ada pensil warna untuk mewarnai, ada krayon. Krayon pun ada banyak, ada wax. Terus kemudian ada krayon wax, ada krayon pastel dan lain sebagainya. Kita bisa juga menggunakan cat air, ya. Kita menggunakan cat air, cat akrilik, cat air dan lain sebagainya. Nah, saya kira seperti itu di pertemuan kali ini. Jadi menggambar modelnya kita sampai B saja dulu, yaitu sampai ke alat-alat menggambar model, ya. Jadi alat-alat menggambar model tadi nanti bisa dibaca-baca lagi apa dan bagaimana. Ya, saya kira seperti itu penjelasan dari Ustadz atau Pak Guru. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang tugasnya apa? Nah, tugasnya setelah tadi diterangkan, karena seni budaya ini sebenarnya lebih banyak prakteknya, kita akan praktek. Nah, ini dia. Praktek kita tugasnya untuk kelas 8, tugas 1, menggambar bentuk dan gambar model alam benda, ya. Di sini ada gambar gelas, ya. Tentu gelasnya ini nggak harus patokannya seperti ini, teman-teman. Ya, silahkan kalau di rumah punya gelas yang lain, terus kemudian jadi gelasnya jadi modelnya untuk kita gambar, silahkan. Tapi ingat ya, untuk menggambar model ini harus diperhatikan gelap terangnya ya, kayak seperti ini ya teman-teman. Jadi
mana yang gelap, mana yang terang, mana yang pencahayaan dan sebagainya. Ya, jadi tugasnya sediakan dulu gelasnya. Kemudian alat kita yang akan digunakan adalah pensil 2B, ya, pensil 2B dan pensil 5B. Silahkan. Terus kemudian kalau bisa, maaf, mereknya Staedtler, itu biasanya goresannya lebih bagus. Terus kemudian ada penghapus, kemudian ada kapas atau cotton pad nanti untuk membersihkan atau mengatur tebal tipisnya goresan kita. Terus kemudian ada kertas manila A4 atau kertas buku gambar lah, buku gambar A4 yang kecil itu ya. Terus kemudian silahkan gambar sketsa seperti dalam video. Nanti Ustadz kasih videonya ya, video cara membuat gambarnya seperti apa nanti Ustadz kasih. Dan perhatikan gelap terangnya. Habis itu teman-teman kalau sudah digambar, di foto, syukur-syukur ada videonya, kasih ke Ustadz. Ya, baik itu lewat WA maupun lewat Google Classroom. Ya, saya kira seperti itu tugasnya. Jadi sangat gampang, sangat mudah untuk di pertemuan pertama ini. Silakan membuat gambar model. Ustadz boleh nggak gambar buah? Boleh. Ustadz boleh nggak gambar apa? Bola? Boleh. Ya, tapi ini contoh saja, yaitu gambar gelas seperti ini. Ya, silahkan dipraktekkan, kirim fotonya, syukur-syukur ada video cara membuatnya. Ya, saya kira seperti itu untuk pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ilmu kita berkah, dan teman-teman yang punya bakat menggambar atau melukis, disinilah kita akan tuangkan kreativitasnya atau talentanya. Ya, saya kira seperti itu. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Dadah.